Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Taruna Perdana atas nama Rio Bentus Sihaan, uh, Prodi TAK, NRP 59234111539. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Cara Budidaya Ikan Secara Indogap. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan apa itu Indogap. Indogap pada standar budidaya nasional adalah standar nasional untuk cara budidaya ikan yang baik atau CBIB di Indonesia yang ditetapkan untuk memastikan praktik budidaya yang bertanggung jawab, mutu dan keamanan pangan. Tujuan utamanya adalah menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketelusuran hasil budidaya ikan dari hulu hingga hilir, memberikan kepercayaan kepada konsumen. Fokus kuncinya yaitu pada aspek-aspek krusial seperti sanitasi lingkungan, kualitas benih, pakan yang sesuai, penggunaan obat dan bahan kimia yang bertanggung jawab, serta kesejahteraan ikan. Di sini ada prinsip utama Indogap. Yang pertama yaitu adalah lingkungan ramah, mendorong pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan dan minim dampak negatif. Tanggung jawab sosial, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pembudidaya, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Adapun benih dan pangan berkualitas untuk mengutamakan penggunaan benih unggul dan pemberian pakan yang seimbang serta tepat guna. Pengendalian penyakit, pendekatan preventif dan kuratif yang tidak merusak ekosistem budidaya. Nah, di sini kita akan mengetahui tahapan budidaya ikan menurut Indogap. Yang pertama, persiapan lokasi, pemilihan benih, pemberian pakan, pengawasan rutin. Adapun persiapan lokasi yaitu mencakup pemilihan lokasi yang sesuai dan sanitasi menyeluruh kolam atau tambak budidaya. Pemilihan benihnya memastikan penggunaan benih yang unggul, sehat, dan bebas penyakit untuk pertumbuhan optimal. Pada pemberian pakan, memberikan pakan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan tahapan pertumbuhan ikan. Lalu pengawasan rutin, melakukan monitoring kualitas air, kesehatan ikan, dan lingkungan budidaya secara berkala. Contoh penerapan budidaya ikan kakap. Nah, di sini kita akan beritahukan contoh penerapan budidaya ikan kakap. Di sini pada lokasi budidaya ikan kakap putih dibudidayakan di tambak dan keramba jaring apung yang terletak di perairan payau dan laut, memastikan kondisi optimal. Pemberian pakannya yang digunakan meliputi ikan ruca, plankton alami, dan pelet berkualitas tinggi yang berformulasi khusus untuk kebutuhan kakap putih. Pada metode panen, proses panen dilakukan secara selektif menggunakan jala yang ramah lingkungan, meminimalkan kerusakan pada habitat dan ikan lain. Adapun hasil dan keberhasilan, penerapan Indogap menghasilkan produksi kakap putih yang berkelanjutan dengan kualitas ekspor menunjukkan keberhasilan standar ini. Baik, pada slide berikutnya ada manfaat budidaya dengan Indogap. Manfaat budidayanya itu adalah ikan berkualitas tinggi, menjamin ikan yang sehat, aman dikonsumsi, dan memenuhi standar pasar internasional. Para produktivitas meningkat, efisiensi operasional dan hasil panen berkontribusi pada profitabilitas usaha. Lingkungan terjaga, minimalkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan dan mempromosikan praktik budidaya yang lestari. Yang keempat adalah kesejahteraan pembudidaya, mendukung pendapatan dan kualitas hidup pembudidaya serta komunitas perikanan. Di sini ada pengembangan Indogap. Yang pertama ada pedoman dan sertifikasi, menyusun pedoman teknis CBIB dan mengeluarkan sertifikat bagi pembudidaya yang memenuhi standar Indogap. Yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya. Yang ketiga ada pengawasan mutu, melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan standar di lapangan untuk memastikan kepatuhan. Yang keempat ada akses pasar, memfasilitasi pembudidaya untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Di sini kita akan diberitahu ada tantangan dan solusi budaya Indogap. Nah, pada tantangannya yang pertama ada kualitas benih. Ketersediaan benih berkualitas tinggi dan seragam
seringkali menjadi kendala utama bagi budidaya. Nah, di sini kita akan berikan solusinya, yaitu riset pembenihan massal. Nah, melakukan penelitian dan pengembangan untuk teknologi pembenihan massal yang efisien dan menghasilkan benih unggul. Tantangan kedua adalah pengendalian penyakit. Penyakit merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam budidaya ikan. Pada solusinya, teknologi pengelolaan air, penerapan teknologi modern dalam pengelolaan kualitas air untuk menciptakan lingkungan budidaya yang sehat dan mencegah penyakit. Visualisasi proses budidaya endogap. Nah, di sini ada visualisasi proses budidaya endogap. Ada seedling selection, nurture and feeding, water quality control, health, harvest, and marker. Baik, adapun kesimpulan kunci keberlanjutannya, yaitu adalah Indogap adalah fondasi untuk budidaya ikan yang berkelanjutan, menghasilkan produk berkualitas, dan menjaga lingkungan. Nilai ekonomi dan lingkungan, implementasi standar KKP tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi perikanan, tetapi juga melindungi ekosistem perairan. Dukungan bersama, mari kita bersama-sama mendukung dan menerapkan Indogap demi masa depan perikanan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dadah.